Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabanat Fani Alsa dengan NIM 2102020009. Di sini saya akan menjelaskan plastik dalam kehidupan kita. Peningkatan penggunaan plastik merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi industri dan juga jumlah populasi penduduk. Di Indonesia, kebutuhan plastik terus meningkat hingga mengalami kenaikan rata-rata 200 ton per tahun. Akibat dari peningkatan penggunaan plastik tersebut, maka dampaknya adalah bertambah pula sampah plastik. Sebelumnya, plastik merupakan nama lain dari polimer yang pertama kali ditemukan pada tahun 1907. Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai suhu tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan termosetting adalah plastik yang jika telah dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan. Sampah plastik yang masuk ke perairan dapat terurai dalam jangka waktu tertentu melalui proses kimia, fisika, maupun biologi yang selanjutnya dapat berubah sampah plastik tersebut menjadi partikel plastik dengan ukuran mikro sehingga disebut sebagai mikroplastik. Bahan penyusun plastik. Untuk membuat plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah nafta, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Mikroplastik atau jenis partikel plastik yang halus merupakan jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi, yaitu proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar atau makromolekul atau polimer. Berdasarkan polimer penyusunnya, mikroplastik dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti jenis PE atau polyethylene, PP polipropilen, PVC atau polyvinylidene klorid, PS polystyrene, PET, dan PA atau polyamid. Sumber plastik. Plastik terutama jenis mikroplastik berasal dari dua sumber. Yang pertama, sumber primer dari kegiatan industri yang memproduksi produk-produk tertentu seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pasta gigi. Sedangkan sumber sekunder berasal dari pecahan plastik yang berukuran besar kemudian terfragmentasi menjadi bentuk partikel mikroplastik. Pemanfaatan plastik. Plastik hadir dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari karena sifat plastik yang menguntungkan, serbaguna, ringan, kuat, tahan lama, dan murah. Plastik digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari peralatan rumah tangga dan mainan anak-anak, kemasan makanan dan minuman, kemasan untuk bahan bangunan dan transportasi, serta peralatan elektronik. Dampak negatif penggunaan plastik terhadap lingkungan, biota, dan manusia. Sampah plastik ukuran besar, megaplastik dan makroplastik menimbulkan resiko kesehatan secara langsung bagi lingkungan, biota perairan, maupun manusia. Seperti dalam kasus pemicu terganggunya proses pencernaan plankton sehingga mempengaruhi organisme tropik tingkat tinggi melalui proses bioakumulasi, menjadi pemicu kerusakan kesehatan karang, merusak keseimbangan ekosistem laut. Apabila mikroplastik termakan oleh zooplankton, dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja fisiologi, terganggunya fekunditas, menurunkan kadar hormon steroid, dan menghambat produksi enzim bentik, burung, ikan, mamalia, dan penyu oleh kabel plastik dan jaring. Sampah plastik juga dapat bertindak sebagai vektor untuk kontaminan, termasuk polutan organik persisten atau POPs, polychlorinated biphenyls atau PCB, hidrokarbon aromatik polycyclic atau PAH, diklorodiphenyl trichloroethan atau DDT, diphenylether biphenyl atau PBDE, dan bisphenol A, BPA, dan logam berat. Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir sampah plastik. Yang pertama, kita dapat menghindari penggunaan produk plastik sekali pakai seperti sedotan, peralatan makan sekali pakai, dan kantong plastik. Yang kedua, kita dapat mencari alternatif produk yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti sikat gigi bambu, pengemas makanan dari stainless steel atau kaca, dan perlengkapan mandi yang dapat diisi ulang. Yang ketiga, memisahkan sampah plastik dan pastikan untuk mendaur ulangnya jika fasilitas daur ulang tersedia. Yang keempat, kita dapat mendukung produk yang terbuat dari bahan daur ulang juga dapat membantu mengurangi permintaan akan plastik baru. Yang terakhir, kita dapat menghindari membuang sampah plastik ke sungai, danau, atau laut.
Jaga kebersihan lingkungan sekitar dan partisipasi dalam kegiatan pembersihan pantai atau sungai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai plastik dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.